Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat pidana. Bertemu kembali dengan saya Anca Makawali. Pada kesempatan video kali ini saya akan membahas perbedaan antara penyelidikan dan penyidikan. Jadi sebenarnya berbicara mengenai penyelidikan dan penyidikan itu kita berbicara hukum pidana formil atau hukum acara pidana. Nah, untuk menemukan apa yang dimaksud dengan penyelidikan, maka kita akan merujuk kepada pasal 1 angka 5. Nah, penyelidikan itu adalah serangkaian tindakan penyelidik ya untuk menemukan dan mencari guna menentukan suatu peristiwa itu sebagai tindak pidana menurut cara hal menurut undang-undang ini. Nah, lalu kemudian siapa yang mempunyai wewenang untuk melakukan penyelidikan? Maka sudah diterangkan di dalam pasal 1 angka keempat, di situ adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau disingkat dengan Polri yang diberikan wewenang oleh undang-undang. Lalu kemudian untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan penyidikan, maka juga sudah diterangkan di dalam pasal 1 angka kedua. Dijelaskan di situ, diterangkan bahwa penyelidikan itu adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara undang-undang ini untuk menemukan dan menemukan bukti-bukti. Dengan adanya bukti-bukti itu menjadi terang peristiwa tindak pidana itu, dan juga guna untuk menentukan atau menemukan tersangka atau pelaku tindak pidana. Nah, siapa yang memiliki wewenang dalam melakukan penyidikan ini? Maka sudah dijelaskan di dalam pasal 1 angka ke-1 di situ bahwa yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dengan pejabat pegawai negeri sipil. Jadi ada Polri dan PPNS yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Jadi dalam hal ini misalnya seperti kejaksaan, seorang jaksa diberikan kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan terkait dengan perkara atau peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Jadi sederhananya sebenarnya penyelidikan itu sebenarnya tindakan awal yang dilakukan oleh aparat penegakan hukum, dalam hal ini Polri, untuk memastikan atau menentukan apakah ini suatu peristiwa pidana atau sebagai tindak pidana atau bukan. Jika peristiwa atau perbuatan tersebut ternyata terbukti sebagai tindak pidana, maka akan dinaikkan ke tahap selanjutnya, yaitu penyidikan. Jadi di dalam penyidikan itulah nanti akan menggali bukti-bukti untuk menemukan tersangkanya agar peristiwa pidana ini menjadi terang benderang sehingga pelakunya pun juga bisa dilakukan penangkapan. Nah, jadi contohnya mungkin seperti begini ya adik-adik dan sobat pidana. Misalnya begini, ada seorang ibu ditemukan dalam keadaan tewas di dalam sumur yang kedalamannya 10 meter. Nah, di dalam kejadian ini ditemukan oleh warga. Akhirnya warga setempat melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian. Maka pihak kepolisian akan turun ke lokasi tempat kejadian perkara melakukan tindakan awal, yaitu penyelidikan. Nah, apakah peristiwa ini akan diselidiki? Apakah ini peristiwa sebagai tindak pidana atau bukan? Apakah si seorang wanita yang meninggal ini, yang jatuh di dalam sumur ini, apakah dia jatuh karena kelalaiannya terpeleset, ataukah memang ada orang yang sengaja mencelakainya sehingga wanita ini jatuh lalu meninggal dunia? Nah, ketika memang terbukti diduga kuat bahwa ini peristiwa sebagai tindak pidana karena adanya orang yang sengaja mendorong atau mencelakainya sehingga dia meninggal dunia, maka ini akan dinaikkan ke tahap penyelidikan dan akan menemukan siapa sih pelaku yang melakukan pembunuhan yang sengaja mendorong atau mencelakai wanita tersebut. Jadi, ketika di dalam peristiwa pidana itu misalnya ternyata wanita ini terjatuh karena kelalaian, terpeleset hasil dari penyelidikan, maka tidak perlu lagi dinaikkan ke tahap penyidikan, maka hanya selesai pada tahap penyelidikan. Namun ketika suatu peristiwa pidana itu ternyata terbukti sebagai tindak pidana, maka perlu dinaikkan ke tahap penyelidikan guna menemukan dan menggali siapa bukti-bukti untuk menemukan pelaku tersangkanya. Jadi penyidikan itu adalah output hasil dari penyelidikan. Penyidikan bisa dilakukan ketika
hasil dari penyelidikan itu terbukti sebagai tindak pidana. Mungkin ini hanya secara singkat dari penjelasan saya, semoga memberikan manfaat. Sekian yang bisa saya sampaikan, kiranya ada salah dan kurang mohon dimaafkan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.